Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas materi tentang metode dan teknik pemilihan data serta teknik pengumpulan data pada mata kuliah metode penelitian ekonomi. Sebelum memulai pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Sila Sinta Nurhaliza, Subukti Kartika Sari, Sulik Rahma Hanifa, Yoni Masdian, dan Izatul Ifadah. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Selamat menonton. Pemilihan data atau sampel dalam penelitian. Ada beberapa sumber data yang dipergunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data adalah subjek yang terkait tentang perolehan data yang didapatkan dalam penelitian. Jika peneliti memakai instrumen pengumpulan datanya dengan memakai kuesioner atau wawancara langsung dari sumber berita, itu bisa disebut dengan sumber data primer. Sebaliknya, apabila data yang dikumpulkan tidak secara langsung dari sumbernya atau bisa melalui media seperti koran, web, buku, jurnal, atau pihak kedua, bisa disebut dengan sumber data sekunder. Sebelum melakukan pemilihan data atau sampel penelitian yang akan dipergunakan, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai seluk-beluk berkaitan dengan populasi dan sampel. Sebagai peneliti, diharapkan akan mendapatkan pemahaman yang benar sehingga data yang akurat dan tepat dalam melakukan penelitian. Yang pertama yaitu populasi. Menurut Mauludi, populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi bahan pembicaraan atau bahan penelitian. Sedangkan menurut Muhammad, populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah sampel. Menurut Sekaran, a sample is subset of the population. Artinya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Martono, sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan yang akan diteliti. Hal ini bisa diartikan bahwa sampel tidak akan ada apabila populasi tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel harus diambil dari sebagian populasi. Prosedur pemilihan sampel. Tahapan-tahapan dalam pemilihan sampel antara lain: yang pertama penentuan populasi, yang kedua penentuan unit penelitian sampel, yang ketiga penentuan kerangka pemilihan sampel, yang keempat penentuan desain sampel, yang kelima penentuan jumlah sampel, dan terakhir pemilihan sampel. Yang keempat adalah teknik pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas. Teknik pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling. Cara pengambilan sampel teknik probabilitas yaitu yang pertama, sampel acak sederhana atau tidak terbatas, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling, dan terakhir teknik sampling secara cluster atau area sampling. Yang kemudian teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Beberapa cara penarikan sampel yaitu purposive sampling atau judgmental sampling, snowball sampling atau penarikan sampling secara bola salju. Yang keempat adalah quota sampling atau penarikan sampling secara jatah. Dan kemudian convenience sampling. Dan yang terakhir adalah sampling sistematis. Penentuan ukuran sampel. Jika jumlah sampel digunakan semakin besar dan mendekati jumlah populasi, maka peluang atau kesempatan kesalahan level error semakin kecil. Contoh, perhitungan pengambilan sampel. Memilih sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak, random sampling, dengan menggunakan rumus Sloving, yaitu N kecil ukuran sampel, N besar ukuran populasi, E presentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan dalam menggunakan sampel. Menurut sifatnya, data kuantitatif adalah data berbentuk bilangan. Data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, data diskrit, data yang diperoleh dari hasil menghitung
bukan dari hasil mengukur. Data ini disebut dengan data nominal. 2. Data kontinum. Data diperoleh dari hasil pengukur data, terdiri dari data ordinal interval rasio. Menurut sifatnya, data kuantitatif adalah data berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Berdasarkan sumber data kuantitatif, terdiri dari data primer, data sekunder. Cara memperoleh data kuantitatif bisa dengan melakukan observasi wawancara dari data eksperimental dan dari pengumpulan data-data berupa dokumen. Menurut sumber pengambilannya, 1. Data primer, data pengumpulan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumber. Data primer juga disebut dengan data langsung. 2. Data sekunder, data dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data ini biasanya berasal dari data peneliti lain dilakukan oleh lembaga atau organisasi tertentu. Poin selanjutnya yaitu penelitian data primer. Yang pertama yaitu metode survei. Metode survei ini merupakan metode di mana peneliti menggunakan berbagai pertanyaan kepada responden dan data yang diperoleh pun merupakan data deskriptif menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Kemudian ada metode observasi. Metode observasi ini adalah metode yang menggunakan pencatatan pola perilaku baik secara subjek, objek, dan kejadian sistematik tanpa adanya interaksi atau komunikasi kepada individu-individu yang sedang diteliti. Penelitian data sekunder di sini ada 2, yaitu pencarian secara manual dan pencarian secara online. Untuk pencarian secara manual, kita bisa mendapatkannya melalui perpustakaan umum, swasta, universitas, dan data yang diperoleh pun biasanya mudah untuk dipahami. Lalu untuk pencarian secara online, kita bisa mendapatkannya melalui sosial media dan bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian untuk ciri-ciri data sekunder yang pertama yaitu data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap untuk terbuat. Kemudian yang kedua, bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian yang ketiga, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh tempat dan waktu. Untuk tipe data sekunder di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang bersifat pribadi dan umum. Untuk yang bersifat pribadi, kita bisa mendapatkan data tersebut melalui dokumen pribadi, buku harian, dan lain sebagainya. Dan data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah atau sedang bekerja di dalam instansi tersebut. Kemudian untuk data sekunder yang bersifat umum itu ada 2, yaitu data arsip dan data resmi. Untuk data arsip yaitu artinya data yang dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah para ilmuwan. Sedangkan untuk data resmi pada instansi pemerintahan yang terkadang tidak mudah untuk diperoleh dikarenakan biasanya data tersebut bersifat rasio. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan sebenar-benarnya. Untuk kuesioner merupakan suatu instrumen pengumpulan data di mana responden mengisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Interview merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati suatu objek maupun subjek kemudian dicatat secara sistematik mengenai gejala-gejala yang diselidiki.
Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas adalah sebuah instrumen atau alat yang mampu dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Terdapat 3 bentuk validitas yang perlu dicari, yaitu content validity, kedua predictive validity, dan ketiga construct validity. Untuk mengetahui ketepatan respon, diperlukan teknik validitas, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Selanjutnya yaitu reliabilitas, merupakan skala keajikan atau konsisten atau istiqomah dalam pengukuran. Ditinjau dari tujuannya, ada bermacam-macam reliabilitas, yaitu yang pertama, coefficient of stability, kedua, coefficient of equivalence, ketiga, coefficient of internal consistency. Secara garis besar, pola pengujian instrumen dari sisi kendalanya dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terpisah, yaitu yang pertama reliabilitas eksternal dan yang kedua reliabilitas internal. Selanjutnya, validitas penelitian definisi operasional. Menurut Asep Hermawan, definisi operasional suatu konsep atau konstruk merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep atau konstruk tersebut diukur. Menurut Patrisius Istiarto Jiwandono, definisi operasional adalah pengertian sebuah variabel dalam istilah yang bisa diamati, diuji, atau bisa dijadikan angka. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.